unit usaha, dan juga harapannya ilmu-ilmu yang saya dapatkan nanti juga bisa saya tularkan kepada teman-teman pengurus Himpaudi dan pendidik-pendidik PAUD sekota Tegal, karena kebetulan saya diamanahkan menjadi Ketua Himpaudi Kota Tegal. Besar harapan kami juga dengan program Teacherpreneurship ini akan menjawab permasalahan-permasalahan khususnya memang yang sekarang sedang kita hadapi bersama. Hampir semua PAUD se-Indonesia mengalami hal ini ya, yaitu permasalahan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kegiatan Teacherpreneurship ini, kita jadi mampu untuk berdikari. Kita mampu untuk mandiri tanpa mengharap bantuan dari pemerintah ataupun dari tempat lain ya. Kita akan menjaga harga diri kita sebagai seorang pendidik PAUD yang mampu dan bisa ya mandiri dalam mengelola keuangan tanpa meminta-minta meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Himpaudi Pusat, kepada Neva Digital Campus atas segala wawasan, ilmu, dan juga pengetahuan tentang bisnis yang sudah ditularkan kepada kami. Insya Allah sangat bermanfaat dan mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hatimah dari Kediri, Jawa Timur. Saya seorang pendidik PAUD. Selama mengikuti pelatihan Teacherpreneurship ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru. Yang pertama, saya mengetahui potensi diri saya. Yang kedua, melalui literasi digital, saya bisa mengembangkan lembaga saya menjadi arah yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk para mentor yang telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnita dari Kabupaten Malang. Setelah mengikuti program Teacherpreneurship ini, saya lebih mengenal akan kelebihan dan kelemahan diri saya, passion saya, dan usaha apa yang akan saya kembangkan dengan harapan bisa berdampak pada lembaga PAUD yang saya kelola. Terima kasih untuk semua mentor yang luar biasa. Himpaudi juga terima kasih. Himpaudi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Hikmah Pertiwi, saya dari Gresik, Jawa Timur. Pesan dan kesan saya mengikuti acara ini yaitu saya sangat senang sekali, saya sangat bangga karena bisa bergabung dengan orang-orang yang hebat di Himpaudi dalam sebuah acara Teacherpreneurship Himpaudi yang bekerja sama dengan Nova Digital dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Sungguh acara ini sangat memberi motivasi dan juga inspirasi. Mudah-mudahan acara yang bermanfaat ini nantinya bisa diadakan lagi. Baik, itulah tadi dari saya dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di Himpaudi ada program Gerakan Pendidik Keluarga. Apa itu Gerakan Pendidikan Keluarga? Yaitu gerakan mendidik keluarga menjadi pendidik di rumah. Nah, para guru menjadi agen atau konsultan bagi keluarga. Guru PAUD sebagai agen penggerak pendidikan keluarga sehingga mampu menjalankan PAUD from home. Lalu, apa itu PAUD from home? Jadi selama pandemik ini, keluarga harus melanjutkan pendidikan di rumah. Keluarga melaksanakan PAUD from home dengan dukungan guru. Jadi PAUD from home adalah keluarga mendidik anak usia dini di rumah. Nah, Himpaudi menyelenggarakan program workshop guru kreatif, di mana pendidik diberikan pelatihan tentang implementasi PAUD from home dan dukungan komunikasi efektif dengan keluarga. Jadi, semua guru diberikan bekal Himpaudi ya, supaya bisa menjalankan PAUD from home. Ya, pendidik kita bekali melalui 2 program utama, yaitu yang pertama,
pelatihan workshop guru kreatif. Yang kedua, rencana dan implementasi aksi agen penggerak pendidikan keluarga. Kenapa anak-anak harus tetap belajar? Padahal sekarang sedang ada pandemi COVID-19. Kenapa tidak libur aja sekolahnya? Usia dini adalah usia keemasan. Jadi meskipun tidak belajar di sekolah, anak-anak harus tetap belajar di rumah dengan dukungan guru sebagai konsultan atau agen penggerak pendidikan keluarga. Kemampuan saya terbatas. Bagaimana saya sebagai orang tua bisa mengajar anak di rumah? Pasti bisa jika orang tua mau belajar. Guru akan mendidik orang tua dengan prinsip PAUD, menyiapkan alat dan bahan main, teknik berkomunikasi efektif mendampingi anak belajar, mendokumentasikan apa yang dilakukan anak. Guru selalu siap sedia menjadi konsultan bagi keluarga, sehingga semua hambatan dan kesulitan ketika anak belajar di rumah bisa diatasi. Apa tugas kami di rumah sebagai orang tua yang jadi guru untuk anak kami? Tugasnya adalah kembali kepada fitrah orang tua sebagai pendidik utama. Jadi, orang tua harus mendampingi putra-putrinya ketika belajar di rumah dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Jadi, anak belajar itu harus senang, gembira, dan bermakna agar apa yang diterimanya menjadi stimulasi positif dalam tumbuh kembang anak. Ayo semangat ya, keluarga bisa menjadi guru di rumah, dan guru selalu siap menjadi konsultan keluarga atau agen penggerak pendidikan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari PAUD Terpadu Inklusi Pelita Hati, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya baru saja selesai mengikuti Teacherpreneur di Nuifa Digital Campus. Masya Allah, luar biasa. Speechless, saya nggak bisa mengatakan, ilmunya sangat luar biasa. Saya dapat bimbingan orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Mas Rijal Umar dan Mr. Doni, Masya Allah, luar biasa. Saya setelah membuat konten-konten yang diajarkan di Nuifa Digital Campus dalam waktu kira-kira kurang lebih sekitar 1 minggu, Masya Allah, ratingnya naik menjadi 200%. Walaupun pada saat ini masih perlu lagi perbaikan-perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan berbagi pengalaman saya. Sebelumnya saya sudah pernah berjualan. Saya berjualan es namun tidak setiap hari. Jadi pada waktu momen-momen tertentu saja, seperti pada waktu bazar, pada waktu puasa bulan Ramadan. Nah, setelah saya mengikuti pelatihan Teacherpreneurship ini, saya berinisiatif untuk membukanya setiap hari. Jadi saya membuka di tempat saya, di rumah saya menjual berbagai macam banyak es. Ada es buah, ada es kopior dengan banyak varian rasa, ada juga es cok sucow. Dan hari ini saya akan membuat tutorial es cok sucow. Baik, cara membuatnya adalah kita masukkan dulu gula yang sudah dicairkan. Oke, setelah itu kita masukkan cincau hitamnya sesuai selera ya. Kita masukkan, kemudian kita aduk, kita kasih sedikit air, kemudian kita tambah dengan es batu. Es batunya juga sesuai dengan selera ya. Tambah banyak tambah enak ini, segar. Kemudian jangan lupa kita masukkan susu coklat supaya tambah manis, lebih manis. Baik, setelah itu kita aduk. Jangan lupa kita kasih topping Mrs. Series warna-warni agar kelihatan lebih bagus, lebih indah, dan juga lebih enak. Oke, sudah.
Baik, itulah tadi gambaran dari tempat jualan saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa membuka di tempat-tempat yang strategis dan juga banyak diminati. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjalin, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akalnya, asuhlah sesuai budinya, usia dini. Himpaudi jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia, selamat pagi Laskar Himpaudi, dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, saya Po Yufi menyampaikan kabar Himpaudi. Untuk hari ini, Kamis 22 Oktober 2020. Kerjasama Himpaudi Pusat dengan Yayasan Batik Benih Baik Indonesia saat ini telah terjalin sangat baik dan positif. Banyak hal sudah didukung dari Yayasan Benih Baik Indonesia kepada Himpaudi, mulai dari dukungan kepada para anggota Himpaudi yang terdampak pandemi COVID-19, dukungan kepada anggota Himpaudi yang mengikuti program Teacherpreneurship, hingga Himpaudi mendapat dukungan untuk terselenggaranya Rumah Perjuangan Himpaudi. Semoga kerjasama yang telah terjalin baik ini tetap terjaga dengan baik. Masih tentang Yayasan Benih Baik Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 2020, tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Benih Baik dengan AAJI akan mengadakan ngobras atau ngobrol santai tentang tebarkan benih kebaikan dengan berasuransi. Ia akan menampilkan Andi F. Noya, Wiroyo Karsono, Ketua Bidang Marketing AAJI. Webinar series bagian 4, hari ke-18, telah hadir di Himpaudi pada tanggal 21 Oktober 2020, menghadirkan narasumber Rosi Setiawan dari Reading Box dengan tema membekali cara membaca buku cerita anak untuk orang tua di masa pandemi COVID-19 ini. Talkshow Himpaudi TV pada hari Jumat besok tanggal 23 Oktober 2020 akan menampilkan
PW Himpaudi Provinsi Aceh dengan tema Pembelajaran PAUD pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Semelo, Provinsi Aceh Nanggro Darussalam. Selanjutnya diinformasikan kepada Laskar Himpaudi yang menjadi admin KTA, diberitahukan bahwa aplikasi himpaudi.id sudah dapat diakses kembali. Mari kita manfaatkan untuk sesegera mungkin melakukan pendataan, verifikasi data maupun cetak dengan koordinasi sebagai berikut. Yang pertama, bagi PW yang akan mencetak sendiri agar dapat berkoordinasi dengan Kang Rudi sebagai bidang organisasi PP Himpaudi. Untuk PW yang akan mencetak di pusat dapat berkoordinasi dengan Kang Dede Rusyadi, bidang Kesosek, pengurus Himpaudi Pusat. Diharapkan seluruh pendataan dan proses verifikasi dapat diselesaikan pada bulan Desember tahun 2020 ini. Pengurus Pusat Himpaudi melalui Himpaudi TV telah menggelar acara workshop Himpaudi TV yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 19 Oktober 2020 dengan topik membuat video dan flyer yang menarik dengan narasumber Lilik Subaryanto, Evan Bakara Galib, dan Ahmad Bahaki. Dan pada tanggal 19 Oktober 2020, workshop Himpaudi TV diisi dengan topik menjadi penulis berita, pembawa acara, dan moderator yang handal dengan narasumber Ana Anggraini dan Dede Rusyadi. Kegiatan ini diperuntukkan kepada seluruh pengurus Himpaudi di seluruh Indonesia serta anggota Himpaudi dan pendidik PAUD di seluruh Indonesia di acara workshop Himpaudi TV tersebut. PW Himpaudi Aceh pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 2020 akan melaksanakan musyawarah wilayah Himpaudi Aceh yang dilakukan secara daring dan luring. Musyawarah wilayah ini dilakukan karena telah berakhirnya periode masa kepengurusan tahun 2016 hingga 2020. PW Himpaudi Kalimantan Selatan telah mengadakan acara PAUD Eduvariensis Festival, rangkaian acara lomba untuk pendidik PAUD, yaitu lomba belajar dari rumah, lomba paduan suara, dan lomba bertutur. Himpaudi TV hari ini akan menampilkan webinar series bagian keempat hari ke-19 atau hari terakhir rangkaian kegiatan Bulan Penguatan Guru Kreatif Penggerak Merdeka Belajar Mengokohkan Peradaban Bangsa dan Pancasila melalui PAUD from Home atau BDR di Himpaudi TV. Dan hari ini, di saat kita memasuki hari ke-19 pada tanggal 22 Oktober 2020 atau hari terakhir dengan menampilkan keynote speaker Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI dengan narasumber Mas Rijal Umar dan Dede Rusyadi dengan tema Bangkit Berwirausaha di Masa Sulit dengan moderator Bunda Ana Anggraini. Untuk itu kita ikuti dan saksikan di YouTube channel Himpaudi TV untuk seluruh pemirsa Himpaudi TV. Jangan sampai ketinggalan untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng di YouTube channel Himpaudi TV. Demikian berita Himpaudi untuk hari ini. Saya Po Yufi mengabarkan untuk Suara Himpaudi TV. Selanjutnya akan tampil di Himpaudi TV Webinar Series bagian keempat di hari ke-19 yang akan dipandu oleh moderator Bunda Ana Anggraini dari Studio 3 Bandung. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sejahtera, selamat pagi, dan tentunya salam semangat untuk Laskar PAUD Indonesia di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi di mana saja ayah dan bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang siaran live setiap hari. Pagi ini saya Bunda Ana Anggraini dari Studio 3 Bandung, Provinsi Jawa Barat akan memandu acara webinar series bagian keempat hari ke-19 di Himpaudi TV YouTube channel, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya di channel YouTube Himpaudi TV. Para pemirsa sekalian, setiap orang sukses tentu pernah menghadapi kegagalan. Bahkan ada yang sampai mengalami berkali-kali hingga akhirnya mereka berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Sama halnya ketika menjadi seorang pengusaha maupun pebisnis. Pastinya harus siap dengan segala kondisi yang akan terjadi. Misalnya ketika bisnis sepi atau perusahaan sedang berada dalam masa sulit, menemui masalah serius, bahkan mungkin berada di ambang kebangkrutan. Jika terjadi, perasaan sedih dan kecewa tentu tak dapat dipungkiri. Hal pertama yang perlu diingat bahwa jangan pernah merasa sendiri. Perlu teman atau orang berpengalaman untuk sekedar berbagi untuk menjadi lebih baik. Namanya usaha pasti ada masa jatuh bangun. Untuk itu harus siap jika berada di posisi jatuh. Namun jangan berlama-lama. Yakinlah dengan kemampuan yang dimiliki kita harus bisa bangkit. Pertarungan bisnis tidak akan pernah selesai. Percaya diri bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Manfaatkan bakat dan keterampilan yang dimiliki untuk membangun dan melakukan sesuatu yang lain, yang lebih kreatif. Hal ini juga demi menyiapkan diri untuk persiapan dalam bisnis. Kegagalan sebelumnya jadikan pelajaran untuk bisa lebih baik lagi. Selain itu, hiraukan saja jika mendengar omongan yang tidak enak dari orang lain. Meskipun suatu pekerjaan yang paling sulit dilakukan saat sedang diuji dengan masalah yang berat dan dalam kondisi terpuruk, jangan biarkan emosi menguasai pikiran Anda. Tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan jangan sampai kalah dengan keadaan. Bagaimana seorang Mas Rizal Umar dengan posisi yang telah mapan saat ini? Apakah tidak mengalami kegagalan dalam perjalanannya? Lalu, jika mengalami kegagalan, apa yang dilakukannya hingga bisa bangkit kembali? Untuk itu, mari kita ikuti selengkapnya di webinar series bagian keempat hari ke-19 di Himpaudi YouTube channel. Dan jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Mari kita ikuti tayangan webinar series dengan keynote speaker Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati, Ketua Umum Himpaudi, dan juga narasumber Mas Rizal Umar, Digital Business Professional, Dede Rusyadi, Ketua 4 Pengurus Pusat Himpaudi, dan marilah segera kita mulai dengan presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ketua 4 Bung Dede Rusyadi. Dipersilahkan. Bunda Ana, kelihatannya Bung Dede Rusyadi sedang ada trouble, jadi mungkin langsung saja dengan Bapak Mas Rizal Umar. Demikian Bunda Ana. Terima kasih Pak Yufi. Selamat pagi, salam kenal. Baru membaca pengantarnya saja saya sudah tertarik. Tentu hal ini perlu diketahui oleh seluruh pemirsa kita di Indonesia. Baik, Mas Rizal Umar, terima kasih sudah berada di Himpaudi TV dan kami persilahkan, kita punya banyak waktu.
Silakan. 10 menit pertama untuk Mas Riza. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nana, Bunda Yufi, dan Bunda Neti yang sering, yang dulu memperkenalkan saya dengan Himpaudi. Saya senang sekali Bu, saya ngikutin dalam waktu berapa bulan? 6 bulan ya. Ini TV-nya udah dari cuman puluhan, sekarang udah hampir 20.000 nih, luar biasa. 20.000 subscriber, jadi udah bisa dimonetize juga kayaknya. Oke Bu ya, luar biasa. Nah, saya kagum ya, luar biasa ini konsistensi. Memang betul Bu, jadi saya sebelum masuk ke materi ini, saya appreciate dulu nih teman-teman pengurus Himpaudi yang luar biasa. Pertama, kuncinya digital itu adalah konsisten, Bu. Jadi konsisten mengisi konten, terlepas ada penontonnya dikit atau ada apa. Itu Google itu akan mendescribe atau mendefinisikan channelnya itu rankingnya selalu di atas. Jadi kalau orang mencari Himpaudi TV itu mah gampang gitu ya, itu satu. Nah, kemudian saya juga tertarik, ini saya sebelumnya ingin memberikan kabar baik. Sebetulnya saya sudah sampaikan mungkin di grup sama Bunda Yufi, mungkin udah lihat ya. Jadi alhamdulillah, Teacherpreneurship batch pertama itu saya pernah sampaikan hasilnya ke teman-teman Telkomsel. Ya. Jadi nanti di materi saya akan coba singgung juga. Itu mereka support, jadi saya sudah sampaikan untuk batch pertama disediakan dana lebih kurang 10 juta Bu. Untuk inkubasi lah, atau nanti kita sepakatin dengan teman-teman Himpaudi maunya seperti apa programnya, gitu ya, itu satu. Yang kedua, untuk batch berikutnya itu minimum disupport 50.000 per peserta. Jadi artinya peserta itu istilahnya gratis, tapi saya menyarankan tetap mereka bayar Bu. Kenapa? Biar sacrifice-nya ada. Jadi kalau mereka gratis, itu mereka biasanya ogah-ogahan. Wah ini usaha training gratis, udahlah ikutnya bebas. Tapi kalau mereka ada mendaftar, nanti kita cashback lagi dalam bentuk pulsa data untuk webinar. Jadi mudah-mudahan mereka semangat ya. Jadi istilahnya mereka tuh boleh dikatakan gratis gitu ya. Nah nanti setelah itu ada lagi support program untuk incubation-nya. Jadi mudah-mudahan saya nih, makanya kemarin saya minta sama Pak Doni, mana datanya Pak Doni, profiling batch pertama gitu ya. Once itu dapat Bu, dananya insya Allah bisa dicairkan. Ya itu dulu nih, ini PR-nya teman-teman Himpaudi nih, nge-push teman-teman minimal dari peserta yang lulus itu 50% lah ya, dapat portofolionya yang aktif itu yang akan saya ingin ceritakan. Jadi itu kabar baiknya Bu. Jadi insya Allah tahun depan juga begitu. Jadi kalau ini datanya bagus ya, jadi saya di-challenge nih sama teman Telkomsel. Bisa nggak sampai akhir tahun total pesertanya 1.000? Nah, ini di-challenge nih teman-teman Himpaudi. Nah, insya Allah kan dana udah dikasih nih ya, dikasih subsidi itu. Nah, dia cuma kasih target sama saya. Kalau dapat sampai akhir tahun 1.000, insya Allah tahun depan 10.000 kita kasih. Masya Allah. Tantangan betul ya. Jadi tergantung teman-teman Himpaudi ini. Saya nggak berani menjanjikan ya. Saya cuman kalau oke, mereka udah ada dananya dialokasikan. Tapi kalau tidak ya maaf juga gitu ya. Ini kan bisnis ya. Jadi mereka kan juga pertanggungjawaban ke manajemennya juga gitu ya. Bahwa mereka sebetulnya dia senangnya begini. Di samping membantu UMKM, tapi yang dibantu tuh guru gitu ya. Jadi apa istilahnya sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi membantu UMKM sekaligus membantu guru-guru PAUD. Jadi makanya selling point programnya bagus gitu. Dari saya itu yang pertama Bu ya. Jadi ini PR-nya teman-teman Himpaudi ini. Jadi saya udah Nueva udah saya kasih tahu Pak Doni, kemarin saya kejar. Pak Doni mana datanya nih? Saya ditagih. Saya bilang minimal akhir bulan ini udah ada Bu, paling lambat ya. Jadi kalau bisa akhir bulan ini ada datanya sehingga kita bisa akselerasi program. Saya yakin 2 batch lagi bisa. Kemarin kan seminggu-seminggu ya Bu ya. Nah itu bisa dipercepat kan. Jadi kalau kita percepat seminggu 2 session, ya nanti tergantung lah. Kalau misalnya Himpaudi TV-nya slotnya nggak ada, Nueva ada slot webinarnya apa istilahnya kita punya Zoom juga. Jadi Zoom bisa 500 peserta juga bisa kita masuk ini. Makanya ini kita meeting kecil ya. Jadi biar teman-teman yang nonton nih biar semangat ya. Jadi kan yang nonton banyak di YouTube ya, YouTube channel yang teman-teman. Nah jadi silahkan mendaftar. Kalaupun ya maaf bukan kita tidak menghargai uang 50.000, kami bukan apa, pengennya kita gratis dari awal. Cuman pengalaman saya, kalau gratis Bu, success rate-nya rendah.
Ini kemarin saya juga baru melaksanakan program juga dengan Telkomsel, karena gratis semua, itu success rate-nya cuma 40%. Jadi ini pelajaran buat kita. Jadi kalau nggak ada pengorbanan sedikit, mereka tuh ogah-ogahan. Kalau Telkomsel proyeknya, Bu, ini mereka data dikasih. Subsidi model kemarin tuh dengan untuk katakan WWP itu yang Wardah, itu pertamanya dibiayai coba. Semua dikasih, jadi tapi ya itu tadi karena gratis ya mereka ogah-ogahan. Jadi Telkomsel ngasih feedback ke saya, wah mendingan Impaudi ini kita support gitu ya Bu ya. Jadi ini PR nih buat teman-teman Impaudi. Jadi karena ini sharing session, saya ngasih semangat dulu Bu, good news dulu ya. Jadi kalau cerita saya mah udah bisa didengar ya. Mungkin itu Bu ya pengalaman dari saya. Kabar baiknya. Nah, oke. Sekarang saya ingin sharing sebetulnya kalau dari Pak Dede kemarin atau Ibu tadi, saya ingin cerita sedikit. Mungkin saya slide saya boleh izin share slide Ibu ya? Boleh ya? Boleh izin ya? Coba saya screen. Jadi saya udah nyiapin modul, tapi materi udah saya bagikan sama Pak Dede. Nanti memang tidak akan saya highlight semua. Saya cuma highlight poin-poin pentingnya saja. Jadi yang teman-teman nih biar tahu gambarannya, saya ingin memberikan semangat aja sebetulnya bahwa pemerintah kita, ya dalam hal ini Kementerian UMKM, Kominfo, dan Menteri Keuangan sekarang pun juga sangat mendukung untuk proyek yang istilahnya UMKM ini. Ya, jadi jangan kecil hati bahwa semua sekarang nih melihat, saya berpikir sih harapannya teman-teman Impaudi yang udah punya bisnis kemarin dapat bantuan yang 2,4 juta juga tuh harusnya ya. Jadi saya berharap ya, tapi nggak tahu lah kalau database kita bagus Bu ya, nanti data listingnya udah punya usaha, mudah-mudahan kami bisa memberikan jalur tol lah istilahnya, dapat akses ke prioritas untuk mendaftarkan semacam smart kemarin itu gitu ya. Kebetulan saya kan juga ada teman juga lah kemarin membantu juga kegiatan di Kementerian UKM ya. Ini saya mulai dari pertama dulu aja ya. Jadi hari ini saya lebih cenderung sharing best practice ya Bu ya. Mungkin Ibu nanti Bu Ana kalau ada pertanyaan atau silahkan aja ke saya. Saya hanya pertama ingin saya sampaikan itu. Tadi Telkomsel saya ingin highlight lagi ya. Ini pengalaman nanti saya cerita deh kalau mau cerita pengalaman. Jadi dari Telkomsel kemarin saya highlight aja data terakhir Wardah itu 54%, tapi kayak sekarang hampir 80 kalau saya nggak salah. Ini kemudian Elzata itu 26 peserta, saya dengar juga nambah lagi. Mudah-mudahan ini tetap nambah terus ya dari batch pertama. Nah, yang saya jelasin programnya ini Bu. Ini yang dari Telkomsel ya. Jadi Telkomsel itu menjanjikan yang saya bilang itu, maaf saya balik lagi. Jadi mereka ini kasih support incubation untuk batch yang pertama tuh 10 juta nih. Kalau misalnya yang udah terjadi kan, yang 300 orang, 301 ya kemarin. Nah kemudian untuk batch selanjutnya itu Telkomsel untuk tahun 2000 ini, itu support pulsa nih, 50.000 untuk setiap peserta. Nah, dengan catatan tadi saya bilang kalau bisa total peserta sampai akhir tahun tuh 10.000, lebih juga nggak apa-apa. 1.000 maksud saya. Nah, tahun 2021 saya kemarin udah propose ke Telkomsel kalau bisa sampai 10.000 peserta mereka support. Ya minimal yang tadi 50.000 per peserta gitu kan. Itu sudah lumayan tuh uangnya tuh Bu, 500 jutaan itu ya. Jadi saya pikir ini kalau disetujuin, ini saya pikir support yang luar biasa dari Telkomsel. Mudah-mudahan saja lebih dari itu, ada incubation-nya juga nanti ya. Jadi incubation itu support setelah program terjadi, selesai. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian saya mau sharing juga sedikit, begini bahwa pemerintah itu memang ini visi 2045-nya, bahwa SDM dan pengembang teknologi itu penting. Makanya dari kemarin saya wanti-wanti tentang digital literacy buat guru-guru kita. Bahwa dia bilang nih, tren perubahan teknologi akan didominasi oleh teknologi informasi dan komputasi gitu ya.
Dan ini yang akan harus dipahami oleh guru-guru kita, sehingga dengan kemampuan digital literasinya mereka menyadari ini akan disiapkan oleh mereka. Karena gini, tugas guru itu adalah, kita semua sepakat ya, mempersiapkan mereka siap berkompetisi pada zamannya mereka, kan gitu ya. Jadi kita bukan menyiapkan untuk sekarang, terutama guru anak-anak PAUD, mereka baru siap 20 tahun yang akan datang, atau 18 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Nah, itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Ini yang saya mau share sama guru-guru ayah bunda PAUD yang semua akan ini. Nah, untuk yang khusus tahun ini misalnya, ya tahun ini sampai tahun depan, ini kemarin saya kebetulan juga ada teman di Kominfo, dan saya juga ada proyek juga di Bappenas. Nah, ini ya salah satunya adalah transformasi digital. Jadi tahun 2021 itu ada tambahan budget khusus untuk Kominfo itu kalau nggak salah 16 triliun atau 17 triliun untuk mempercepat akses internet di seluruh sekolah, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, dan seluruh desa di Indonesia itu terkoneksi dengan internet. Jadi kita guru-guru PAUD kita di desa atau apa, mudah-mudahan nanti akses internetnya akan menjadi prioritas gitu ya. Jadi saya nggak tahu paketnya, tapi ini salah satu strategi yang dipercepat oleh pemerintah. Jadi saya menyampaikan hal-hal yang positif ini dulu buat teman-teman bunda dan ayah bunda PAUD semua. Nah, ini juga demikian bahwa UMKM go online. Jadi bahwa memang ini disadari oleh pemerintah. Jadi kemarin saya waktu Teacherpreneurship sudah sampaikan. Jadi apa ilmu yang didapatkan ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan. Jadi masalah sekarang ada pendidikan jarak jauh, adanya akselerasi industri 4.0 dan sebagainya, kemudian belajar online dan sebagainya, itu kalau kita udah literate, kita paham, udah sekarang nih udah biasa dengan Zoom, udah biasa menggunakan gadget dengan yang positif. Saya pikir ayah bunda PAUD akan lebih siap untuk menghadapi itu semua, gitu ya. Kemudian saya mau highlight juga yang terakhir, ini menarik, dari pemerintah menyadari bahwa setiap pertambahan akses internet yang makin bagus itu memberikan dampak yang sangat besar pada pertumbuhan GDP kita gitu. Jadi ini kenapa pemerintah itu sangat peduli untuk memperluas akses internet dan kemampuan literasi bangsa kita. Dan saya kemarin, kalau nggak salah, mudah-mudahan ya. Jadi kami udah mengusulkan juga ke Bappenas, dan juga setahu saya di Kemendikbud udah digarap bahwa kurikulum tentang literasi dan itu akan diperkuat ya. Jadi mudah-mudahan ini kabar baik buat kita semua bahwa pentingnya literasi, dan ujung-ujungnya bahwa kita nanti saya bilang bisa belajar sendiri. Itu yang kemarin saya sudah singgung di ini. Kemudian mengenai transformasi, ini materi memang nggak akan saya bahas semua karena waktu saya terbatas, tapi materi silakan semua peserta nanti bisa dilihat. Saya udah bagikan PDF-nya sama Pak Dede, mudah-mudahan nanti bisa dibagikan kepada seluruh peserta. Nah, ini nggak akan, kemarin saya akan cerita lah, mungkin Bapak Ibu kemarin tadi saya udah disinggung sama Bu Ana, jadi saya menarik nih Bu ya, saya ingin cerita sedikit lah. Mungkin Bapak Ibu juga penasaran, saya kan background-nya itu sebetulnya adalah chemical engineering, jadi teknik kimia lah atau insinyur proses ya. Jadi ini dari CV saya yang singkat ini, dulu tahun 95-98 itu saya ada digabung di Atasa Agati Karbon Dinamika. Ya nama itu perusahaan ya kecil lah di Bandung. Jadi habis itu baru tahun 98 saya bergabung di perusahaan Coca-Cola, mulai dari level supervisor waktu itu, kemudian masuk ke quality system, level manager, sampai ke training manager, dan terakhir saya masuk senior manager di National CDS Technical dan Quality. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, pernah lihat kulkasnya Coca-Cola, atau mungkin vending mesinnya Coca-Cola, atau mungkin di McD ada mesin dispenser itu yang mengeluarkan minum Coca-Cola. Nah itu saya bertanggung jawab untuk itu. Jadi itu salah satu aset terbesar dari Coca-Cola, nilai aset yang saya bertanggung jawabkan setiap tahun itu nilainya lebih kurang 1,5 T ya. Jadi kalau nggak salah saya waktu itu 1,5 triliun yang kami pertanggungjawabkan untuk maintain di seluruh Indonesia. Totalnya kalau kulkas dan ini tuh kalau nggak salah waktu saya
terakhir 2011 itu sekitar 140.000 unit kulkas dan vending machine dan dispenser di seluruh Indonesia. Jadi itu tahun 2011 saya keluar di Coca-Cola. Nah, ini menarik nih, mulai ceritanya Bu Ana tadi. Ya. Kok bisa gitu ya? Saya seorang engineer, terakhir memang saya mendapat pelajaran ilmu marketing itu, Bu. Itu di waktu saya di posisi terakhir, sehingga saya mengerti, saya bertanggung jawab untuk deal dengan dengan McD, dengan Pizza Hut waktu itu. Waktu itu KFC belum jadi customernya Coca-Cola, kalau sekarang udah jadi. Jadi saya ngerti itu. Jadi bagaimana namanya road to market, kapan, di mana produk kemasan ini dijualnya di mana saja. Kemasan botol, kemasan PET, kemasan kaleng, itu tidak semua channel ada. Nah, itu saya belajar seperti itu dari istilahnya dapat ilmu marketingnya di situlah. Sebelumnya sampai tahun 2098 sampai 2007 itu 2007 saya boleh dikatakan masih sebagai engineer lah lebih banyak. Walaupun 2004 sampai 2007 itu saya sebagai trainer, tapi trainernya lebih banyak ke technical, jadi ngajarin orang-orang di pabrik dan sebagainya. Ya, nah, tapi 2007 sampai 2011, 4 tahun lebih kurang, saya banyak belajar ilmu marketing. Nah, setelah keluar, ini kan saya resign dari Coca-Cola, dan tantangannya waktu itu saya mau kerja lagi atau mau bisnis. Nah, kita kan memang dulu saya cita-citanya dari zaman lulus itu udah mulai usaha, Bu. Jadi cuman bertahannya cuma 3 bulan. Jadi 3 bulan bangkrut, akhirnya kerja gitu kan. Jadi ya itulah pengalamannya. Jadi setelah itu saya mimpi lagi, ya kenapa nggak saya coba gitu ya. Alhamdulillah package-nya dapat lumayan lah, sehingga saya bisa survive waktu itu, bisa bisa dapat modal untuk usaha. Tapi ternyata modal saya kan pikir saya expertnya di bidang quality system. Saya certified untuk auditor, saya certified untuk HACCP, saya certified untuk food safety lah semacam itu dan sebagainya, untuk ISO 9000, 14000, saya certified, dan sebagai trainer saya juga certified. Tapi setelah saya jual jasa itu kok bukan nggak laku ya, tapi nggak bisa bersaing, artinya karena kita baru ya. Kemudian saya bergabung juga dengan teman, tapi rasanya kok nggak pas gitu ya. Dan sempat juga ya orang bilang, bahkan orang bilang, oh Pak Rizal ini udah stres nih atau apa. Saya pikir ini hidup biasa aja. Jadi ya saya jalanin aja, tapi saya cukup 1 tahun 2012 saya mulai belajar sendiri nih. Jadi di rumah belajar sendiri apa yang saya waktu itu kebetulan searching ya tentang digital market, tentang marketing. Dan yang keluar tuh banyak digital marketing. Ini lagi istilahnya lagi tren. Di Google tuh ada namanya Google Trend. Wah, saya menarik nih. Dan ini ilmu baru gitu ya. Di Indonesia belum begitu populer. Nah, waktu itu setahun saya belajar, waktu itu masih menggunakan modem Telkomsel ya. Jadi ini cerita sedikit nih perjuangannya. Yeah. Jadi dengan modem Telkomsel nih, buat teman-teman Bunda Paud juga ya. Jadi belajar itu memang harus sungguh-sungguh. Jadi saya punya target, saya harus menjadi profesional, saya harus menjadi yang terbaik untuk digital marketing. Waktu itu pemainnya kan belum banyak tuh. Jadi pemainnya waktu itu ya boleh profesional bidang digital marketing di Indonesia belum begitu banyak. Tapi saya belum berani untuk menjual, saya terus belajar. Tahun 2014 ya baru saya di rumah masang broadband ya. Jadi di rumah broadband sehingga saya bisa belajar lebih bagus, akses internetnya YouTube-nya udah bagus dan sebagainya. Artinya saya bisa kesempatan belajarnya bisa lebih banyak, dan saya lebih suka belajarnya menarik juga ya. Saya itu dulu sampai sekarang pun insya Allah masih nggak jauh berbeda. Saya suka tidur itu setelah Isya jam 9 paling lambat rata-rata, atau jam 10 lah paling lambat. Dan saya tidur paling lambat jam 2 saya udah bangun. Jadi waktu subuh, waktu jam 2, waktu malam itu setelah sholat malam atau apa saya belajar, dan itu memang cepat dapat ilmunya. Jadi saya belajar sendiri, Bu. Jadi belajar langsung dari internet, belajar ada juga dari UK, dari Inggris ya, kemudian dari Amerika. Waktu itu saya belajar dari lynda.com, mungkin sekarang masih ada LinkedIn
Education kalau nggak salah. Dulu lynda.com itu masih ada sini, itu diakuisisi oleh LinkedIn. Nah, itu saya banyak belajar di situ. Kemudian dari YouTube juga banyak, tapi yang profesionalnya di LinkedIn itu. Jadi apa itu digital marketing, kemudian ada konsep-konsep digital marketing, sosial media marketing, SEO, dan sekarang tuh SEO lagi populer juga. Nah, baru tahun 2015 saya berani menawarkan jasa saya, awalnya gratis. Jadi gratis saya ngajarin komunitas alumni ITB Bandung, ya kebetulan saya alumni ITB, jadi sharing tuh tentang digital. Oh, mereka senang. Jadi mereka saya ajarin konsep SEO, digital marketing itu apa itu sosial media marketing, apa itu SEO. Nah, dari situ saya makin percaya diri, wah ini memang bisa jadi bisnis gitu. Nah, dari situ mungkin saya mungkin cerita juga sama Bapak Ibu semua, saya kan berpikir, saya kan chemical engineer kok jadi marketer, digital marketer, dan memang saya memang begini, Bu. Jadi kemarin waktu digital literacy saya udah jelasin, kalau Bapak Ibu ingin menguasai satu ilmu, ya katakanlah yang lagi terkenal tuh disruption, ya, innovation. Jadi disruption, innovation, kemudian apa sekarang misalnya learnability question. Nah, itu saya pelajarin dari E to Z, Bapak Ibu. Jadi saya cari referensi kalau kita bilang citation atau istilahnya jurnalnya. Jadi yang dari kampus guru-guru dia nulis jurnal itu yang ilmiahnya. Kemudian baru industrinya, best practice-nya. Jadi ada YouTube-nya, ada praktek dari profesionalnya, kemudian artikel-artikel di majalah dan sebagainya, perkembangan sebagainya, dan komunitasnya. Sehingga dari situ baru kita mastery itu satu-satu. Jadi digital literacy itu apa? Wah, kita pelajarin teorinya ini, kemudian pembagiannya ini, yang kiblatnya kemana. SEO juga begitu. SEO itu apa? Digital marketing apa? Itu banyak juga kiblat-kiblatnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menjadi maestro lah, kalau istilahnya Bang Lendo, ya benar-benar dikuasai ilmunya A sampai Z gitulah. Dan satu lagi kuncinya kita, setiap saya dapat ilmu saya bagi. Jadi Bapak Ibu nih kuncinya. Jadi kemarin yang teacher progressive nih, contohnya Pak Rahmat tuh, saya salut juga lah Pak Rahmat dengan selfie cafe-nya yang di Kalimantan ya. Itu luar biasa, itu harusnya begitu Bapak Ibu. Jadi dapat ilmu, bikin komunitas, bagi, undang teman-teman yang lain sehingga menjadi suatu kekuatan. Nah, ini contoh baik tuh dari Pak Rahmat. Ini saya kalau bisa tuh beliau diundang sering-sering tuh jadi narasumber biar menjadi inspirasi buat teman-teman ayah bunda PAUD semua ya. Jadi itu yang. Nah, selanjutnya baru saya mulai bangun bisnis itu kan sebagai profesional, saya menjual jasa saya lewat Sintola Solusindo Dinamika. Jadi sebagai konsultan, sebagai trainer, sebagai apa istilahnya advisor, itu benderanya Sintola Solusindo. Dan alhamdulillah masih sampai sekarang. Jadi sekarang pun saya jadi advisor misalnya di BNPT, jadi Badan Nasional Terorisme, itu saya alhamdulillah sebagai ini. Kemudian di Telkomsel sebagai semacam trainer untuk UMKM dan sebagainya, kemudian ada beberapa UMN dan sebagainya, itu contoh ya. Dan sekarang juga lagi ada juga di salah satu kementerian nih lagi proses, saya membantu mereka juga. Nah, itu sebagai profesional advisory di situ. Nah, dari itu kemudian saya juga bangun bisnis dengan teman ada support lah ya. Jadi Spirit Inti Badi ini baru tahun 2000 ini nih, bulan April, itu cashless vending machine. Kemudian kalau ada juga yang nggak saya listing di sini dengan teman-teman juga itu daging PT Indomiata Utama, itu saya cuma advice tapi membantu juga di situ sebagai marketing director atau CMO-nya. Dan alhamdulillah senang, jadi cukup berkembang usahanya. Nah, yang dengan Bang Lendo, saya ketemu Bang Lendo tuh tahun 2017 tuh, dengan komunitas alumni Minang Bandung. Dari situ saya berkenalan. Nah, ini menarik nih. Saya salah satu tempat mempraktekkan ilmu saya digital marketing di salah satunya di Sekolah Alam. Nah, ini mungkin saya cerita sedikit biar inspiring juga. Nah, saya waktu itu riset di Sekolah Alam SOU ya, tahun 2017 kalau nggak salah. Saya tanya ke Bang Lendo, saya lihat fasilitasnya oke atau apa oke gitu. Terus cuman ini di digital platformnya saya bilang tuh audit ya, digital audit ya, itu belum begitu maksimal nih.
bahwa bagaimana SEO-nya, bagaimana integrasi medianya itu belum bagus. Nah, saya sarankan ke Bang Lendo saya kasih training untuk guru-gurunya, kemudian PIC untuk admin yang mengurusin digital marketingnya atau istilahnya bagian promotionnya lah atau di sekolah yang cari. Nah, alhamdulillah setelah pelatihan kalau nggak salah workshop itu 2 hari atau 3 hari atau 3 hari kalau saya nggak salah itu 3 hari. Alhamdulillah hasilnya lumayan tuh kalau nggak salah untuk di SOU itu peningkatan penambahan murid barunya pada tahun ajaran 2000 ajaran saya trainingnya kalau nggak salah itu bulan Maret atau April saya lupa. Nah waktu penerimaan siswa barunya itu kenaikannya lebih dari 100%. Bahkan tambah ruangan dan sebagainya gitu. Itu satu nih contoh di SOU ya. Nah kemudian waktu itu saya kena balut, dari situ saya berkenalan dengan Profesor Fazli Jalal. Nih saya juga salut sama beliau orangnya yang mengajak saya juga karena dia dengar dari Bang Lendo, saya membantu Bang Lendo. Waktu itu belum ada Nueva lagi persiapan lah membangun ide-ide untuk membangun Nueva. Nah waktu itu kita udah sounding tuh ke Prof Fazli untuk membangun Nueva dan beliau setuju gitu ya. Dia bilang apakah seperti ruang guru? Oh bukan, ruang guru kan beda. Ruang guru kan lebih cenderung ke bimbel online ya. Dan sebagainya. Kita memang konsepnya adalah education for all, konsepnya begitulah. Jadi, nah waktu itu diajak saya ke Padang tuh tahun 2017 juga sama Prof Fazli. Diajak saya ke INS, mungkin orang Padang tahu ya INS Kawi Tanam itu salah satu perguruan tinggi yang pertama yang cukup Tengku Safei, ya orang tahu semua tokoh pendidikan Sumatera Barat, itu saya diajak ke situ sama ke satu lagi yang cukup tua juga Sumatera Barat, Adabiah, Yayasan Adabiah, kemudian sama Universitas Dharma Andalas. Nah, ini menarik nih. Jadi success story-nya digital marketing dan branding itu bagi yang benar-benar melakukan secara konsisten dan persisten. Nah, dari 3 itu, ya saya juga memberikan pelatihan di INS, memberikan juga di YS Adabiah, dan juga di Unida, Universitas Dharma Andalas. Nah, yang di Unida impact-nya lumayan, istilahnya dia tetap growth, ya artinya ada penambahan, tapi tidak terlalu signifikan. Adabiah juga begitu, Adabiah ada penambahan tapi tidak. Yang luar biasa itu justru di INS Kawi Tanam. Kenapa? Sama INS ini sama dengan kasusnya dengan SOU. Jadi dia punya fasilitas bagus, punya guru-guru yang bagus, punya kurikulum yang bagus karena dia boarding school ya. Waktu itu satu angkatan dia cuma 37 atau 35 orang gitu. Nah, setelah kita berikan pelatihan sama guru-gurunya semua, jadi saya bilang memang harus semua karena kita untuk supaya gratis dan harus ada tim yang kuat. Dan itu Bapak Ibu coba guessing itu peningkatannya kalau saya nggak salah waktu itu lebih dari 300%. Masya Allah. Jadi dari cuman 1 kelas menjadi lebih dari hampir 3 kelas, sekarang 4 kelas kalau saya nggak salah. Tapi waktu itu yang jelas mereka itu kan ruangannya gurunya mereka fasilitas udah lengkap, cuman belum terutilisasi dengan baik. Jadi 3 kali lipat lah. Jadi istilahnya peningkatan dari jumlah yang ikut. Nah ini saya bilang sekali lagi, bagi yang kuncinya digital marketing itu adalah konsisten dan persisten. Jadi benar-benar rutin, benar-benar sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa, karena ketua yayasannya nggak ngawasin, nggak bisa. Jadi harus dengan punya passion, harus orang-orang yang sungguh-sungguh. Saya lihat tuh contohnya Pak Rahmat, misalnya kemarin siapa lagi Ibu Emelda dan sebagainya. Saya bilang ya seperti itu. Jadi harus dipraktekkan, nggak bisa hanya teori, kita ikut workshop dapat sertifikat, jadi ya nggak bisa. Nah, saya juga sekarang saya ingin tunjukin lah ya sama Bapak Ibu ini contoh kekuatan. Saya kembali lagi ke presentasi saya ini saya coba share ke ini deh, ke presentasi saya ini. Saya ingin nunjukin ya kekuatan digital marketing itu seperti apa. Nah, saya ingin berbagi sedikit. Benar Pak Rizal ngaku-ngaku udah profesional di ini di bidang digital marketing, apa iya? Saya boleh buktikan gitu ya. Jadi saya ini contoh ya. Saya kalau Bapak Ibu ketik sekarang ya, misalnya silakan dicobakan nanti di rumah, silakan. Saya
Ya kalau diketik orang digital branding training Indonesia, itu insya Allah ketemu saya gitu. Jadi ini foto saya, misalnya itu ketemu di sini. Bahkan ini yang training yang ini aja sudah update. Nah, ini kuncinya begitu. Jadi setiap ada konten atau apa, saya rutin mengupdate-nya. Sehingga Google itu mengenali kita dengan baik. Jadi satu halaman itu, Bapak Ibu, orang kalau mencari digital branding training Indonesia, insya Allah ketemu saya. Masya Allah, iya. Kemudian Bapak Ibu juga nggak percaya. Sekarang kita lihatlah contoh yang lain. Misalnya saya bicara digital training Indonesia. Nah, ini kan Indonesia ya, kita bicara Indonesia. Jadi kalau orang cari juga ketemu saya Bapak Ibu. Nomor 1 juga tuh. Jadi nomor 1 ini Mas Rizal. Ini nomor 2, nah ini ada orang lain. Nah, tapi nomor 3-nya tetap Mas Rizal gitu. Nah sebelah kanannya saya. Jadi saya juga mempromosikan Himpaudi di sini Bapak Ibu ya. Jadi teacherpreneurship orang juga tahu oh ini. Jadi sekali merangkul dayung saya mempromosikan diri saya, tapi juga mempromosikan Himpaudi dengan TV-nya. Jadi ada link ke Himpaudi TV dan sebagainya. Itu contoh. Dan banyak lagi keyword-keyword lain. Katakanlah orang mencari Digital Academy Indonesia. Ini menarik nih. Ini baru saya kerjakan bulan Juli lalu. Jadi saya penasaran nih. Digital Academy ini adalah yang punya, kalau Bapak Ibu tahu, adalah Kominfo sama Masyarakat Telekomunikasi Indonesia sebelum saya masuk. Tapi saya kerjain, teman saya di Kominfo sampai ketawa sama saya, lo kurang ajar ya Jal. Gitu. Nah ini kalau Bapak Ibu cari, ini ketemu saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai video ini YouTube nih. Nah, saya memperkenalkan ini teacherpreneurship. Ini ada logonya Himpaudi Pak ya. Ya makanya hebat sekali, luar biasa sekali. Ini contoh kekuatan. Makanya saya bilang kita mempelajari SEO ini namanya SEO Bu Ana ya. SEO. Jadi orang kalau mencari Digital Academy ketemu saya dulu Bu. Baru dia ketemu yang lain. Itu di bawah baru ada namanya Master Academy. Nah saya bilang ini Masyarakat Telekomunikasi Indonesia. Di bawahnya baru ada namanya Digital baru halaman kedua itu baru yang punya Kominfo Bu. Jadi Bapak lihat. Ini masih saya juga nih, masih kita juga ada teacherpreneurship. Nah, ini baru digital talent scholarship ini yang punyanya Kominfo. Ya. Nah, itu saya berikan semangat ke Bapak Ibu semua. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, itu hasilnya seperti ini gitu ya. Kemudian saya bicara contoh tadi bisnis daging ya. Jadi ini yang contoh pribadi saya lah. Mungkin tadi digital training udah saya contohin, digital marketing juga boleh dicek. Kemudian sekarang saya contoh ini biar semangat juga Bapak Ibu ya. Orang nanti kemarin saya juga bilang kalau orang mencari PAUD di Bekasi gitu ya atau di Taman Nastar ketemu nggak PAUD kita dulu. Nah, itu SEO namanya Bunda Nana. Jadi kalau kita nomor 1 kan dianggap orang nomor yang paling hebat kan logikanya kan begitu Bu. Benar nggak? Betul. Nah, makanya saya bilang sama guru-guru sebetulnya digital marketing itu kalau mau dibagi ada 4 kelompok besar. Ada yang dibilang memasarkan lewat Google, itu namanya lewat SEO. Ada yang kedua namanya sosmed, social media marketing, contohnya Instagram, Facebook, YouTube, itu dimasukkan kategorinya di social media marketing. Ada lagi yang namanya marketplace. Marketplace itu saya bilang kan sudah saya ajarin juga, contohnya Bukalapak, Shopee, Tokopedia, bla bla, itu kategori marketplace. Yang satu lagi ada komunitas. Komunitas itu sekarang yang lagi terkenal tuh ada WhatsApp marketing, ada komunitas apalagi tuh WA group, grup-grup mana sekarang grup-grupnya Telegram itu termasuk komunitas Bu. Jadi ini saya bilang Bapak Ibu boleh harus garap semuanya, jangan hanya cukup udah puas di Instagram saja, tidak saya bilang. Jadi nanti di materi saya kan sudah saya jelasin, jadi silakan aja ditonton di videonya nanti di materinya udah dibagikan ke Pak ini. Tapi kalau yang mau lengkap kan ikut teacherpreneurship ya Bu Yana ya. Jadi kalau mau lengkap ilmunya ya silakan nanti join di teacherpreneurship program. Kita ajarin semua tuh dari A sampai Z. Dan bahkan update terbaru saya kasih lagi. Saya udah dapat lagi ilmu baru nih. Jadi saya udah update nih di kurikulum yang terbaru. Nanti saya tambahin modulnya Bunda Ana. Jadi mudah-mudahan itu teman tentang SEO ya, tentang SEO untuk Instagram, SEO untuk Google, itu ada lagi modul baru, istilahnya ada, sebetulnya kemarin sudah jelasin, tapi nanti akan saya perkuat untuk menjelaskan lebih detail. Nah, mungkin itu yang ingin saya. Contoh sekarang saya bicara bisnis, contoh saya dengan membantu teman bisnis daging. Orang kalau nama PT-nya adakah PT Indomiata, Bu? Tapi orang cari daging kan bukan PT Indomiata yang diketik orang. Yang diketik orang adalah kebetulan segmen saya sudah bilang juga kemarin long term strategi, kita harus punya target market yang jelas. Target market kami adalah HoReCa.
Horeca itu adalah hotel, restoran, dan kafe. Dan itu cukup besar Bu pasarnya itu. Jadi kalau dibandingin dengan tradisional memang nggak terlalu 30%, tapi itu kalau di 30% dari nilai transaksi setiap tahun misalnya 700 triliun ya coba aja gitu kan. Masya Allah. Di 30% dari itu berapa market share. Nah, saya fokus ke situ sama teman-teman. Nah, ini contoh. Orang mencari adalah distributor ya, yang biasa nih, ini ada risetnya juga, distributor daging Horeca. Daging Horeca ya, karena segmen saya bilang tuh Horeca. Nah, kalau orang ketik ini ya, itu ketemunya seperti ini ya, katakanlah nah, tapi Bapak Ibu lihat, ini halaman pertama tuh kami semua. Ya, walaupun yang di sini orang lain karena kami kan baru ini tapi yang di halaman ininya di 1, 2, 3 itu kami semua Bapak Ibu. Jadi kalau nggak percaya ini silakan diklik, ini kalau diklik ininya Facebooknya, ini PT Indomiata. Indomiata Utama Bunda Ana. Jadi itu contoh ya. Jadi contoh ICO. Nanti kalau orang mau cari lagi yang lain dengan misalnya ini salah satu keywordnya ya. Oh, ini kan bukan daging ini ya. Orang nanti bicara orang mengetik kambing Horeca aja, misalnya bukan ini ya. Tapi memang tadi saya bilang segmennya Horeca. Jadi kita jangan kemaruk juga. Kalau distributor kambing distributor daging itu terlalu besar. Karena perusahaan kami kan masih UKM atau UMKM lah. Jadi contoh kambing Horeca misalnya. Orang kan nggak ngetik ininya ya, nggak ngetik PT Indomiatanya. Tapi setelah orang tahu, dia pasti akan penasaran tuh. Nah ini sama Bunda. Satu halaman full itu kami semua. Coba gimana coba? Orang bingung kan? Gimana orang nggak bingung? Satu halaman kami semua misalnya. Atau adalah Horeca Mat satu, tapi yang lain tuh kami semua. Nah orang pasti akan ngetik seperti ini nanti. Dia ketemu PT Indomiata, baru dia ketik namanya Digital Reputation Bunda. Indomiata Utama, katakanlah seperti ini. Nah, baru keluar kami tuh, ya. Jadi, oh ini Indomiata nih di mana? Semua tuh ada websitenya. Nah, makanya saya bilang tuh ada Instagramnya, ada Facebooknya. Ini makanya saya bilang sama. Nah, coba Pak Bunda, salah satu kita udah reputasi yang bagus. Ini tandanya ini keluar ini. Jadi kalau Bapak Ibu PAUD-nya belum keluar seperti ini, itu belum keren tuh. Jadi kalau diketik nih misalnya PAUD apa gitu, kalau bisa keluar minimal 2 lah, ada Facebooknya, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya. Kalau kami udah keluar 4 nih. Kebetulan kami nggak punya website, nggak punya ya karena memang awalnya kami memang tidak nih. Nanti akan keluar nih kalau ada websitenya di sini, atau nanti ada Wikipedia dan sebagainya. Nah itu tandanya kita sudah punya reputasi Bunda. Jadi ini contoh saya bilang. Nah, yang lain misalnya ini biar saya kasih highlight aja biar nanti Bundanya makin semangat juga bagaimana enaknya digital marketing. Saya business vending itu bulan April. Ini baru nih. Sekarang kalau orang nggak percaya, orang nyari cashless vending di Indonesia, ini memang sekali lagi segmen kami adalah cashless vending. Jadi kalau orang ketik cashless vending mesin Indonesia ya, itu kami yang keluar Bunda. Nih, jadi satu halaman itu perusahaan kami, namanya PT Spirit Antibody. Jadi kalau lihat di CV saya kan marketing director-nya di sini. Ini satu halaman ini kami semua. Baru yang paling bawah tuh orang lain atau kompetitor kami. Nah, bagaimana orang nggak mencari kami dulu sebelum mencari yang lain kan? Ini siapa ini perusahaannya? Kok dia semua? Kalau nggak percaya dia, oh ini Indonesia. Kalau Jakarta gimana? Ya kan biasanya orang nyari ini kan tempat ya. Jadi seringnya begitu. Jakarta gimana? Hasilnya nggak jauh beda. Sama. Di rating yang pertama ya. Tetap satu halaman, Bu. Ini bukan hanya sekedar ranking yang pertama. Satu halaman penuh kami semua. Nah ini contoh saya bilang, makanya ini kembali kekuatannya, kembali kita dari session hari ini. Saya karena saya terima kasih sekali lagi nih. Saya yakin nih Bunda, jadi saya men-challenge nih pengurus Impaudi. Saya yakin Bunda Neti akan setuju sekali bahwa
kalau tadi saya bilang tawaran dari Telkomsel tadi bisa difulfill, ya istilahnya diambil kesempatan itu, saya dengan senang hati akan melaporkan atau nge-push ke manajemen Telkomsel untuk support itu gitu ya. Tapi kalau tidak ya mohon maaf, ini kan kita kerjasama Bu, saya juga tidak bisa memaksakan juga, oh Pak minta dananya mana, tapi kan syaratnya kan gitu ya, ada portofolionya, ada bukti, karena dana yang mereka keluarkan mereka pertanggungjawabkan juga, apalagi ini mereka mensupportnya bukan lewat Markom tapi lewat CSR Bapak Ibu. Jadi karena ini CSR, jadi mereka harus ada portofolio yang jelas gitu. Kalau Markom bisa aja mereka bebas ngasih dana kan. Markom namanya marketing itu ya bebas-bebas aja. Udahlah ini ada kegiatan ini kita support gitu. Tapi kalau CSR harus bisa mereka telusuri sama diaudit sama auditornya Bapak Ibu. Bahwa Impaudi ini memang ada kegiatannya. Kalau dicek nanti ada Pak Rahmat di situ Kalimantan memang ada outletnya gitu. Jadi ini yang saya mohon supportnya dari pengurus Impaudi, makanya Bunda Yufi dan Bunda Ana dan Pak Dede nanti ataupun Bunda Neti, ya saya masih men-challenge ya. Mudah-mudahan kalau dengan teman-teman Bunda yang ikut session ini mendengar, ya segera mendaftar tuh. Jadi bukan hanya sekedar cashback yang 50.000, tapi ada lagi incubation program Bunda. Jadi incubation program setiap batch minimal 10 juta. Tapi bisa jadi lebih untuk tahun depan, tergantung progres dan kemajuan yang dicapai oleh peserta program. Misalnya gini, bisa ditunjukin tadi sebelum mengikuti teacherpreneurship omsetnya cuma 1 juta nih misalnya. Setelah kita ikutin omsetnya naik jadi 5 juta. Nah, kalau semakin banyak yang seperti itu semacam testimoni data kita bisa sampaikan, wah Telkomsel makin semangat juga Bapak Ibu. Ya. Jadi saya tadi sudah bilang promising itu kalau 10.000 tahun depan Bunda, itu budgetnya saya bilang itu minimal 500 juta itu. Nah, kemungkinan bisa jadi 2 kali lipat. Mereka bisa aja lokasikan sampai 1 M. Ini saya pikir bukan dana yang kecil ya. Kalau untuk saya tuh menurut saya udah cukup besar ya. Saya selama ini paling dapat support tuh 50 juta udah besar gitu. Jadi saya ini sampaikan, saya sama Bang Lendo udah saya sampaikan, sama teman-teman di Uneva udah saya sampaikan. Nah kebetulan itulah karena kebetulan saya memang membantu di beberapa programnya Telkomsel. Nah itu yang mungkin yang mudah-mudahan nih memberi penyemangat buat kita semua. Jadi kemudian saya bilang lagi, yang penting lagi kemarin saya bilang di dalam digital marketing yang kita perlu bangun pertama itu adalah reputation, ya. Contoh reputasi itu apa? Kalau orang ketik nanti misalnya SOU atau mungkin Mas Rizal Umar atau PT Spirit Antibody, orang ketemu kita ini eksis di digital. Jangan sampai ketemu kita pernah nipu orang atau barang tidak pernah kita kirim atau kalau bicara sekolah orang tua komplain itu biasanya ketemu Bu. Biasanya seperti itu. Jadi orang tua komplain biasanya dia teriak di medsosnya dia kan. Nah kalau medsosnya itu banyak dikomentarin orang, itu Google ketemu pertama sama dia. Ya, jadi ibaratnya saya bilang digital itu memang pedang bermata dua. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita malah menjadi negatif juga gitu. Makanya saya bilang kemarin, bangun reputation dulu. Setelah kita punya reputation, kita bangun brand. Brand itu apa? Contoh tadi kalau saya bilang brand Indomiata, ya Indomiata mungkin jadi brandnya. Tapi kalau brand punya brand khusus ya juga boleh. Contoh Coca-Cola itu kan PT Coca-Cola Amatil Indonesia. PT-nya reputasi, tapi brandnya kan ada Coca-Cola, ada Sprite, ada Fanta. Contoh lagi yang lain, Unilever, dia punya reputasi sebagai PT Unilever, perusahaan yang admire company salah satu. Tapi brandnya kan ada Lux, ada Sunsilk, ada Rinso. Nah itu yang kita maksud brand Bu. Jadi setelah itu baru kita bangun, baru kita tadi garap di semua segmen tadi, di YouTube-nya tadi, kemudian di sosial medianya, di marketplace-nya, kemudian di komunitasnya. Udah, gitu aja Bunda. Jadi kalau yang mau mulai bisnis di era zaman sulit ini, apapun bisa dibisniskan. Nah, sekarang sekali lagi, saya penawaran berikutnya. Kalau tidak punya produk, kami juga punya program yang namanya mencari sourcing yang bisa menjadi partner, menjadi reseller. Contoh kemarin Wardah kan, ada juga Elzata. Nah kemarin kami juga dapat lagi partner di Bandung, ada 3-4 perusahaan. Nah nanti saya juga akan tawarkan ke grupnya ke Telegram peserta Impaudi nanti, siapa tahu menjadi resellernya. Jadi nggak ada alasan sekarang Bunda yang berpikiran, Pak saya nggak ada produk. Ada produknya. Contoh Wardah itu.
Kalau mau jualan garmen ada itu Elzata, ada lagi yang lain. Contoh nanti kami juga mungkin kerjasama dengan Rabani, kerjasama dengan Zoya dan sebagainya, itu bisa. Nah, tinggal Bapak Ibu mau nggak berusaha. Nah, yang jelas sekali lagi saya bilang tadi kan sesuai dengan temanya ya, bangkit di masa sulit atau berusaha di masa sulit. Sebetulnya bisa. Nah, di masa sulit ini justru kesempatan kita go digital semua. Nah, tinggal nanti kita secara organisasi, saya udah bilang juga dari awal, saya bilang wanti-wanti, database gitu ya. Nah, kalau database-nya bagus, nanti ada database khusus untuk saya udah bilang juga sama Pak Doni, ya, database alumni dari Teacherpreneurship itu rapi, kita bisa nge-track semua data HP-nya, alamatnya, portofolionya. Itu bisa jadi nanti kalau dia udah punya izin usaha, ada listingnya, kita bisa propose juga ke kementerian untuk bisa dapat dana support itu. Nanti istilahnya diberi akses yang dimudahkan lah, apalagi nanti mungkin ada jaminan halal dan sebagainya. Nah, ini kita bisa kerjasamakan semua Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya kita kerjasama dengan Kementerian UKM, mereka bisa disposisi nanti ke dinas koperasi di masing-masing daerah. Tinggal kita bagi-bagi aja di Jawa Tengah siapa, di kabupaten ini siapa. Nanti kita dikasih kontaknya sama di Kementerian Koperasi dan UKM. Ini contoh yang benefit kalau bergerak dengan komunitas yang kuat, gitu ya. Nah, saya juga begitu dengan Telkomsel juga bilang kalau memang ada lagi komunitas yang lain bisa mereka support, mereka akan support. Cuman kalau terpecah-pecah kan susah, karena saya bilang sekarang contoh untuk dana tanpa bunga itu sebenarnya kan ada juga yang kredit dengan komunitas kan, jadi 4 orang saling tanggung renteng istilahnya gitu. Itu bisa diberikan dana bergulir, itu di Jawa Barat udah kejadian itu dengan kredit mesra kalau nggak salah ya. Itu contoh seperti itu. Nah, kalau misalnya kembali tadi ke topik kita hari ini, ya saya hari ini waktu mungkin terbatas juga. Saya ingetin lagi bahwa program kita insya Allah disupport sama Telkomsel. Yang kedua, saya cuma wanti-wanti, mulailah berbisnis apapun bentuknya. Tadi mau bisnis minuman, mau bisnis sekolah, mau bisnis jadi pengajar, mau jadi narasumber, mau menjadi reseller, bisa. Yang penting ada kemauan atau tidak. Saya mungkin itu Bunda Ana. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin lebih enak kalau ada pertanyaan. Yang jelas materi atau presentasi saya tadi, yang ini, yang slide ini, semua itu saya udah bagikan sama Pak Dede ya. Jadi nanti tinggal diminta aja sama Pak Dede, nanti dibagikan semua peserta yang terdaftar, nanti materinya nggak semua saya highlight, tapi tadi konsep-konsep yang saya jelasin, itu ada materi di sini. Nah, memang kalau mau penjelasannya, tentu sebaiknya ikut yang saya bilang Teacherpreneurship itu. Ini saya jelasin semua nanti pelan-pelan, karena ini ada yang terbaru nih, contoh algoritma, ini baru nih modulnya, ya nanti saya jelasin juga misalnya. Nah, ini konsepnya saya bagikan secara umum saja, dan saya nggak akan bahas karena waktu kita kan bukan membahas ini ya Bunda ya. Ini sebagai referensi aja, dan mudah-mudahan saja apa yang saya bagikan tadi menjadi penyemangat saya. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, dan jangan bosan-bosan Bu. Jadi kalau ada session lagi, saya dengan senang hati membantu teman-teman Impaudi ya. Jadi atau mungkin nggak tahu, bisa jadi ada mungkin komunitas Impaudi di daerah atau apa menjadi narasumber lewat webinar ya, silahkan aja disampaikan. Mudah-mudahan kalau waktu saya ada, saya akan luangkan waktunya. Apalagi misalkan pagi ya, jadi saya dengan sangat senang lah bisa mengatur waktunya. Dari saya itu mungkin Bunda Ana, saya kembali. Terima kasih banyak Mas Rizal Umar. Ya. Sengaja saya selain terkesima, kemudian juga mencoba untuk menyelami dan sungguh bukan hanya semangat. Saya terkesima, kita tidak terasa ini sampai dengan pukul 8, akan tetapi sambil kita menantikan pertanyaan ataupun juga melanjutkan dari pembicaraan kita ini, ya tadi konsisten, sungguh-sungguh, kemudian banyak hal yang Anda memberikan semangat kepada teman-teman semua, namun tentunya para guru ini tentu dengan semangatnya sebagai pemula ya Pak ya. Betul. Sebagai pemula, kemudian juga tidak meninggalkan dari kegiatan awal, itu menjadi guru. Akan tetapi di masa sulit ini, tadi saya sangat tertarik. Bagaimana kalau ingin menjadi maestro,
Kuncinya dapat ilmu, jadi komunitas, kemudian juga boleh saya ingin mendapatkan gambaran dari Mas Rizal sama orang. Jadi di siapapun, mau komunitas, mau tetangga, mau temen, jangan jangan pelit berbagi ilmu. Bagi saya nggak ada, Bu. Jadi kalau yang bertanya saya jawab. Saya nggak ilmu saya dikit ini nggak saya kasih. Walaupun mungkin nggak semua saya beda ya. Kita belajar sendiri sampai maestro, orang bertanya tentu beda ya Bunda ya. Jadi ya mungkin bedanya di situ gitu. Betul-betul pembelajar sekali Mas Rizal ini ya. Dan bahkan dari segi beristirahat pun juga diatur sedemikian rupa supaya di tengah malam tentu selain berdoa kemudian juga belajar. Saya sangat terkesiap dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi. Bolehkah kami tahu? Karena tadi ada 4 hal yang harus menjadi fondasi dan juga prestis, baik itu untuk lembaga kita PAUD ataupun juga jasa yang mungkin menjadi narasumber ataupun hal-hal lain, yaitu Google, sosmed, marketplace, kemudian juga komunitas ya. Dan kalau boleh tahu, tadi selalu berada di ranking yang pertama, mengklik apapun. Ya. Strateginya itu, mengklik apapun. Jadi kalau misalkan untuk PAUD, katakan seperti itu, lembaga kita. Bagaimana caranya orang mencari PAUD di daerah kita? Klik keluar punya PAUD kita. Ilmu saya udah kasih tahu itu. Jadi cuma saya bilang kuncinya harus konsisten ngadep konten. Kan gini, Bu, sekarang kita udah senang nomor 1. Orang kan juga mengerjain. Orang kan lihat ingin mengalahkan kita kan. Dia belajar juga, dia bikin belajar SEO juga. Nah, tapi saya alhamdulillah orang kan tadi saya bilang tuh, itu Kominfo saya bilang. Sampai teman saya di Kominfo. Di bawah Kominfo, iya. Kamu kencingin saya katanya. Nah, pertanyaan saya Mbak. Ya itu gitu, Bu. Gimana? Bapak mengerjakan ini bersama dengan tim, berapa orang, atau bagaimana ini? Kalau semangat pembelajaran luar biasa. Kalau ini itu serang aja, tim saya cuman boleh dikatakan cuman 1 orang staff. Ya, cuman yang istilahnya nyiapin konten atau apa, tapi strategi saya. Jadi kalau untuk ngupload atau apa emang tim saya, tapi saya monitor kinerja, kemudian kompetitor saya siapa, itu saya gitu misalnya gitu. Nah, jadi misalnya kalau ini kita lakukan itu memang saya bilang, tapi untuk khusus untuk brand saya sendiri, Mas Rizal, itu saya sendiri yang ngerjain, nggak ikut campur staff saya atau yang lain. Tapi kalau misalnya tadi, misalnya PT Indomiata, memang ada tim saya yang bantu gitu ya. Tapi konsepnya sama saja, kuncinya konsisten, persisten. Konsisten tuh kita rutin ngambil konten, persisten tuh tangguh, jangan tentang nyerah gitu. Kemarin saya baru lagi bikin SEO baru, orang kan saya bilang nih lagi rame pakar SEO. Wah boleh juga nih, saya mau bikin juga pakar SEO nomor 1. Sekarang kalau di YouTube Search udah nomor 3. Baru kemarin saya kerjain. Nah, Pak gimana caranya Pak? Nanti untuk para pemula-pemula ini, saya khawatirnya ada, saya semangatnya udah kena Pak, akan tetapi ilmu-ilmunya mungkin karena katakanlah dunia kami, saya mencoba untuk meletakkan diri sebagai guru yang ada di daerah ataupun apa, tapi tidak mengecilkan arti daerah, karena untuk semangat itu tentu ini adalah milik semua. Saya menggarisbawahi, bahkan tadi saya sangat tertarik, Prof. Fasli saja sudah langsung membawa Mas Rizal di tahun 2017 ke Andalas, itu adalah alumni beliau ya. Kemudian juga ketiga tempat. Jadi mempengaruhi orang yang begitu dapat meyakini untuk membuat kita berbagi semangat. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana supaya pemula ini bisa mengerti, karena semangat luar biasa. Saya acung jempol. Oke, ada saya potong. Kemarin peserta itu udah ada yang bagus, Bu. Udah ada yang nomor 1 tuh di kategorinya dia, di daerah dia namanya. Makanya saya bilang lokal SEO dulu. Jadi kuncinya kita kalau bicara SEO itu adalah ada namanya
buying keyword istilahnya, atau baru kata kuncinya, baru tempat. Jadi 3 poin itu istilahnya. Ada yang orang nyebutnya buying keyword, ada yang sebut strategic keyword, ada yang sebut istilahnya popular keyword. Ya, istilah contoh sekolah atau misalnya pusat atau distributor atau agen. Nah, itu contoh, itu populer lah. Kemudian target keywordnya apa? PAUD, nih kan? PAUD itu kan nama yang menjadi target keywordnya. Baru nanti tempat. Tempat itu misalnya di tanah datar atau di kecamatannya boleh. Nggak apa-apa, jangan terlalu muluk-muluk dulu. Jadi jangan Indonesia. Kalau saya memang, saya udah ngajar Indonesia dari awal. Saya nomor 1 ingin di Indonesia gitu kan. Ya seperti itu. Jadi jangan langsung Indonesia juga. Daerah aja dulu, kecamatan dulu. Sukses kecamatan, hajar kabupaten. Sukses kabupaten, hajar provinsi. Gimana jadi nomor 1 PAUD di provinsi Sumatera Barat? Kalau orang cari PAUD terbaik di Sumatera Barat, ketemu PAUD kita, gimana caranya? Nah itu challenge. Tantangan luar biasa ya. Tapi saya bilang jangan cuma bagus di SEO-nya aja. Ya gini Bu, jangan bagus ya, tapi memang sekolahnya juga dibagusin gitu ya Bu. Jangan bilang hanya produk kita bagus, tapi kita waktu dilihat sekolahnya jelek, jangan. Jadi satu paket. Jadi sekolahnya dirapikan, konten sekolahnya dibenerin, murid-muridnya juga diajar dengan baik, kurikulumnya baik, baru kita boleh nyebut PAUD terbaik kan gitu ya. Atau gimana? PAUD mungkin nggak usah, kalau terbaik mungkin agak arogan, atau PAUD yang ramah, apalah, bisa ramah lingkungan gitu, bisa aja gitu. Jadi itu disebut long tail strategy. Nah itu bisa kita riset Bu. Orang ada yang peduli dengan lingkungan kan, atau PAUD yang ini berkarakter gitu ya, misalnya macam-macam lah, atau kayak kemarin inquiry ya, istilahnya nih kalau saya bilang kan, ya betul, inquiry. Ya seperti itu. Jadi kalau PAUD inquiry di Sumatera Barat, ketemu kita dulu. Nah itu gimana caranya? Kan banyak tuh, ada di tanah datar, misalnya tuh bikin lagi di Solo atau di mana. Terus tapi kalau orang cari, gimana kita nomor 1-nya? Yang lain baru nomor 2, nomor 3 gitu. Kalau bisa 1 halaman kita, orang juga geleng-geleng aja kan gitu. Nah, ya, kalau mau belajar Bu, saya nggak mungkin ngajarin 1 jam kan. Ya challenge-nya ikut IMPAUD Teacherpreneurship Program. Betul, iya. Nah, sebelum kita menuju kepada mungkin ada pertanyaan ataupun juga kita lihat untuk sampai dengan pukul 8:30, boleh dong cerita 1. Kenapa ada keberanian resign? 2, pernah terpuruknya atau mungkin bagaimana? Nah itu bagaimana upaya-upaya untuk bangkit. Nah, mungkin adik saya juga nonton, pasti dia kemarin dia mau monitor gitu, pasti dia ketawa nih. Jadi maaf nih, ini agak memang personal. Saya resign karena ini masalah dignity. Jadi saya mohon maaf, saya bukan sombong ya Bu ya. Saya enggak pernah di Coca-Cola, selama saya di Coca-Cola itu nilai-nilai performance saya nggak pernah di bawah B lah, rata-rata A. Jadi bahkan saya pernah naik tingkat jabatan tuh 2 level gitu ya. Jadi sampai saya terakhir di senior manager lah. Nah, saya waktu terakhir itu atas saya kan bule ya, bule, nilai performance saya nilainya D. Ini agak sedikit curhat lah ya. Saya nggak terima. Kenapa? Tim saya, anak buah saya nilainya A dan B. Masa bosnya D ini pasti ada sentimen. Dari situ saya upset, saya nggak terima, ya udah saya resign. Itu pilihan saya. Jadi memang udah lama, jadi udah setahun itulah. Jadi akhirnya gitu, karena saya yang bos saya yang lokal, yang orang Indonesia, udah bujuk-bujuk saya, udah jangan usah aja. Jadi kan lo termasuk orang terbaik lah di sini macam. Ya bagi saya udah keluar udah. Memang itu berat Bu. Jadi saya maaf aja, saya nggak diskusi sama istri dan sebagainya. Bagi saya karena memang waktu itu saya merasa udah mampu ya. Nah, tapi memang itulah namanya kita idealis. Saya dari ITB atau apa emang udah dibangun, harga diri itu nggak bisa ditawar bagi saya. Jadi bagi saya udah keluar, jadi udah saya keluar, saya resign. Alhamdulillah package-nya menarik lah. Jadi saya walaupun saya resign, tapi pakainya seperti orang pensiun Bu. Jadi itulah hebatnya saya, salah satunya itu gitu. Kali ya. Karena memang saya bilang saya nggak salah. Saya memang itu kesalahan manajemen tanda kutip. Jadi mereka mau bawa kemanapun akan kalah gitu. Jadi saya minta saya seperti pensiun biasa. Jadi alhamdulillah package-nya lumayan lah, cukup lah kalau sekarang bisa lah untuk berapa tahun lah gitu ya kalau kita ngikutin gaji. Tapi nah dari situ, cuman gini Bu, memang betul
waktu saya mulai usaha, orang Indonesia nganggap kalau kita usaha ini apa, istilahnya apa ya? Katanya 3 bulan bangkrut tadi kan, jadi disampaikan. Nah, ini memang betul, itu tekanan bagi saya itu. Memang terus terang itu anak saya juga merasa agak terpuruk, terganggu juga gitu. Oh, bapaknya di PHK ini macam lah gitu ya, Bu ya. Nah, padahal saya kan resign ya, beda ya. Kalau dipecat dengan resign itu beda ya, Bu. Jadi dignity kan beda. Jadi ya itulah, setahun memang berdarah-darah istilahnya. Saya bisnis ya, ada yang jadi. Ini contoh terakhir ya. Satu mungkin jadi konsultan. Nih sama nih. Deddy Corbuzier pernah juga membahas di podcastnya. Kalau kita jadi konsultan katanya, jangan membuka strateginya detail kepada klien. Nah, saya ini salah satu yang buat saya cukup stres berat juga waktu itu, agak upset bener. Jadi udah deal dengan satu perusahaan multinational company, nilainya lumayan 3,2 M untuk project 3 tahun. Wah, udah oke, Bu, udah oke, gini-gini presentasi udah oke, saya udah happy dengan tim, saya ada tim berapa orang. Tapi mohon maaf nih, udah mau sampai final decision, ada salah satu direkturnya yang japri saya. Maaf ya, dia minta sama saya, ya maaf ini biasalah, bribery, kalau saya bilangnya bribery ya, itu 20% dari nilai project. Dan dia minta 5% di depan. Waduh, itu gila kan? Nggak bisa, saya bilang. Oh, yang gini, teman saya bilang, saya bisa mau namanya thank you money. Thank you money itu kalau saya beruntung projectnya ada sisa, baru saya kembalikan, itu terbuka, saya bilang. Oh, nggak mau dia. Oh, nggak bisa. Akhirnya nggak jadi. Oh, itu emang berat. Saya udah kemana-mana, udah invest banyak, udah habis waktu hampir 6 bulan nyiapin. Nah, kenapa salah saya begitu? Saya udah ngasih detailnya sama mereka. Sudah kasih ABC assessment. Jadi kebetulan saya konsultan untuk improvement, Bu ya. Waduh. Bukan assessment ini trainingnya apa saja, modulnya apa saja, berapa lama, KPI-nya apa. Oh, udah jadi, dokumennya udah segini, saya kasih sama mereka. Tapi nggak jadi, bukan kurang ajar nggak? Wah, habis itu dari situ memang saya ini kurang ajar nih semang. Di situ baru saya putar haluan, Bu. Saya nggak mau lagi itu, karena memang jadi trainer aja oke lah, tapi saya nggak mau yang sifatnya konsultan yang seperti itu. Saya udah memang agak drop saya. Terserang 3 bulan saya nggak bisa tidur. Di saat dropnya itu, apa yang Anda lakukan? Merenung pengalaman. Orang Melayu udah di bibir tipi cawan, Bu. Itu istilahnya gitu ya. Udah rasa mau diminum, nggak jadi. Udah oke semua, user udah oke. Tinggal satu direkturnya, ya direktur itu kebetulan owner. Kurang ajar juga kan, owner tapi nakal juga. Ya owner dalam arti dia punya saham ya. Tapi udahlah, saya nggak usah bahas itu. Tapi ini menjadi pembelajaran buat saya sampai hari ini. Jadi bagi saya udahlah, itu urusan dia. Tapi memang betul, nggak berapa lama, Bu. Ini maaf aja saya ini juga, kalau nggak salah setahun setelah itu dia kena stroke dan nggak lama meninggal. Jadi itulah mungkin balasan buat dia walau-walam ya. Tapi mungkin udah banyak juga orang lain dia kerjain lah istilah quote unquote. Tapi itulah itu urusan dia dengan Allah lah ya. Nah, bagi saya gini aja. Jadi setiap pengusaha itu yang sukses, yang saya baca, Bu ya, tidak pernah yang tidak gagal. Siapapun. Pengusaha yang sukses tidak pernah yang tidak gagal. Siapapun pernah dia gagal. Saya pun udah merasakan begitu. Hanya jangan berlama-lama gitu ya. Cuman yang namanya kalau mau sukses kita harus bangkit, ya kan? Bahkan Thomas Alva Edison aja 1000 kali dia mencoba baru dia menemukan lampu pijar kan? Iya betul. Itu sama. Jadi kegagalan. Jadi kalau mungkin agak menarik dikit ya. Mungkin kita paradigm ini juga harus kita ubah, Bu. Kita kan guru-guru mungkin udah biasa. Mungkin kita kalau bisa menghindari kata jangan pada anak kita kan gitu. Benar nggak? Saya maaf nih, mungkin ini pedagogi ya, bagaimana kita mengajar karakter sama anak, kalau bisa memberikan kata yang positif, ya, positif. Ayo Lana, bagi ayah saya nggak tahu, ini mungkin triknya guru-guru PAUD yang lebih keren nih. Tapi salah satu di Amerika dia bilang, salah satu kekhawatiran Amerika sekarang itu masalah kreativitas, inovasi dan kreativitas. Salah satu yang mematikan kreasi dengan kita adalah takut gagal. Nah kita di guru kita kan dibilang gini, kalau kita nggak berhasil itu dibilang bodoh kan? Padahal dibilang, kan pernah Ibu jadi pameo kan, jangan memaksa ikan memanjat kelapa kan gitu, udah sering jadi di kita. Nah sebetulnya dia memang nggak bakat di matematika, tapi orang kalau dia bodoh matematika, dia nggak anak bodoh, padahal dia pintar melukis, padahal dia pintar bikin lagu dan sebagainya. Nah ini mungkin guru-guru udah paham nih mengenai bakat, kemarin saya juga sepakat itu. Dan saya juga praktekkan sama anak saya, Bu. Anak saya berdua, nih kebetulan, saya maunya kalau ide orang tua, saya maunya dia kuliah di ITB dalam artian jurusan teknik seperti saya.
Tapi rupanya bakatnya nggak di situ, dia bakatnya di desain grafis. Ya dia mau masuk ITB juga tahun depan, apa silakan. Tapi saya nggak memaksakan dia jadi engineer seperti saya. Tapi dia memang enak, dia free, udah yang menentukan masa depan kan dia. Tapi saya ajarin ya filosofi hidup lah, bicara pengusaha, jadi apa. Ya walaupun namanya orang tua, siapa sih yang mau enak susah kan Bu. Jadi saya tetap mengajarin dia jadi pengusaha. Saya selalu mentoring dia. Jadi kalau saya ada presentasi saya selalu ajak tuh. Jadi kalau dia libur, saya ajak dia gimana ngajar gitu. Jadi memang dia tahu tuh bagaimana berbisnis, gimana deal sama orang. Ya alhamdulillah dia ngerti Bu. Jadi itu contoh ya. Jadi kembali ke poin tadi, yang namanya Bapak Ibu juga berusaha yang bangun sekolah. Siapa? Bang Lendo, tanyalah. Pasti dia punya kegagalan. Bunda Neti pasti dia bangun sekolah nggak sukses, pasti ada gitu. Ya kan? Prof Fasli yang orang hebat pasti dia punya masa yang dia mungkin gagal atau apa mengalami sesuatu yang dia upset pasti. Kalau nggak maaf ya, bukan manusia kita. Kalau Nabi pun juga begitu kan. Nabi pun pernah gagal, ya kan? Ya nggak? Tapi dari situ dia bangkit dari kegagalan, belajar. Yang poin kita namanya manusia belajar dari kegagalan, itu yang saya coba Bunda. Jadi saya sekarang ya mungkin saya udah pusing ini, mungkin kemarin saya cukup ini ya nggak berani juga menyebut pakar sih, enggak. Cuman paling tidak orang bisa ngelakukan, saya juga bisa, insya Allah bisa. Memang saya lebih ya agak strategik ya. Kalau bicara yang kasar-kasar caranya, maaf ya, mungkin SEO ini yang vulgar, saya juga nggak biasa. Saya maunya profesional. Jadi orang kalau ketik digital training baru ketemu saya. Tapi kalau ahli SEO tuh pakai HP, bagi saya itu terlalu norak ya. Saya nggak mau juga gitu ya. Jadi kalau Bunda cari sekarang digital training Indonesia, insya Allah ketemu saya. Cari training digital, insya Allah ketemu saya. Digital Academy ketemu saya. Digital branding training ketemu saya. Digital literasi Indonesia ketemu saya. Jadi gimana kita selalu nomor satu? Nah itu PR-nya gitu, Bu. Bagaimana selalu nomor satu, dan ini positifnya Corona buat Mas Rizal semakin bertambah, dan bahkan tadi banyak sekali ya, apapun tangan dingin banget dari bulan April baru bikin, sekarang sudah bulan Oktober. Mungkin tadi daging, Bu. Saya jalannya. Bu Ivi, ya. Ini rasanya asik betul. Iya betul. Berkenalan lebih banyak lagi dengan Mas Rizal Umar ya. Dari tempat duduk nih Pak Mas Rizal Umar. Bunda Yofi udah tahu dia sama berapa sesi nih Bu ya? 6 sesi. Bu Dana, saya mungkin Pak Mas Rizal Umar ingin menyampaikan bahwa berkebetulan di angkatan pertama Teacherpreneurship kemarin, saya PIC-nya ya, jadi penanggung jawabnya. Jadi ketika dievaluasi Teacherpreneurship kemarin dengan Bang Lendo, Bang Lendo menyatakan sangat puas, dan laporan kami melihat sebuah pergerakan bahwa teman-teman hampir semuanya memiliki usaha jadinya gitu kan. Hampir 90% loh. Iya, saya bilang sukses banget. Kalau menurut saya itu sukses besar, Bu. Jadi menurut karena gini Bunda Ana, karena teman-teman dari Nueva Digital Marketing ini sudah punya pengalaman dengan model-model teacherpreneur, jadi melihat apa yang dilakukan oleh Himpaudi itu dinyatakan sukses karena mungkin sudah bisa membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan di tempat lain gitu Bunda Ana. Betul. Dan ini luar biasa, dan saya juga telah menyampaikan Bang Lendo juga ketika khusus tentang pelaporan ini juga menyampaikan bahwa jika nanti akan ada angkatan kedua, jadi teman-teman dari Nueva telah menyiapkan Telkomsel begitu, dan mungkin nanti Pak Mas Rizal Umar juga telah berkenan untuk membuka beberapa kesempatan lain ya bagi teman-teman yang ingin berusaha tapi tidak memiliki modal kan? Ya, nggak ada modal. Ya, resellernya kita siapin. Seperti yang sudah dilakukan di angkatan pertama Bunda Ana dengan Wardah, Elzata, dan Zalora. Punya data-data nanti untuk sukses story dari alumni Teacherpreneur yang batch pertama ya. Dan bagaimana kesiapan kita untuk menjawab tantangan Pak Mas Rizal Umar. Kalau seandainya di Desember nih ada dapat itu narasumber ya, oke ya. Narasumber nggak usah khawatir, tinggal pesertanya siap atau tidak, itu aja. Ya. Apa coba? Sebetulnya saya sudah mendapatkan dua informasi yang luar biasa. Yang pertama dari PD Himpaudi Cilacap itu sudah 100 lebih yang ingin mendaftar Bunda Ana. Luar biasa.
dari PD Kuningan itu sudah 100 orang Nah, yang udah akan bungkus itu, mendaftar. Bunda. Jadi sudah ada 200 lebih yang akan mendaftar. Hanya memang tinggal menunggu keputusan dari PP Impaudinya. Ya. Kapan ini akan dilanjutkan atau bagaimana. Jadi begitu. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan Kalau saya begitu aja. Jadi ini challenging ya Bunda ya. Jadi ya challenging ini. Saya udah promising nih. Saya udah main gaya-gayaan aja. Oke deh, 1000 saya akhir tahun saya kasih. Saya kalau nggak dapat nih maaf nih. Kalau nggak dapat, saya ambil dari Santripreneurship. Maaf nih, ini kita mau launching juga. Nah makanya nih Bang Lendo, karena sukses dengan Teacherpreneurship, kita juga mau launching Santripreneurship Bunda. Jadi bulan November kalau nggak salah kick off-nya. Nah, tapi maaf nih kalau Impaudi nggak ngambil, saya kasih ke santri nih, mama sih kita ini bisnis ya, kompetisi organisasi. Nah, kalau misalnya Impaudi komit, ya ini maaf aja, saya belum menawarkan sama sekali ke santri. Ya maaf ya, tanya sama Bang Lendo. Saya belum ngomong, ini untuk santri. Nah, kalau memang PP Impaudi mau mengambil ini, saya kasih waktu akhir bulan ini Bu, konfirmasinya. Biar saya bungkus benar dengan Telkomsel. Jadi kita kan tinggal 700 nih. 700 2 batch lagi selesai itu. 350 selesai. Jadi saya pun jadi trainer, kita bisa padatin 3 minggu selesai itu Bunda. Kemarin karena kita agak panjangin aja kan. Nah, tapi dengan udah ada modul batch 1 kan udah ada. Mereka bisa tonton videonya. Jadi dari awal kita udah kasih kan. Jadi enak, tinggal kita pemantapan sama tip and tricksnya aja lagi. Jadi lebih banyak membahas portofolio. Kalau portofolio itu dibahas, mereka makin semangat Bunda, karena hasilnya langsung kelihatan. Jadi ada kemarin tuh, ada yang Pak Rahmat naik 100% tuh berapa itu kan rankingnya. Nah itu memang mereka jadi semangat. Apa yang mereka kerjakan tuh berhasil gitu. Jadi modal SEO nih, langsung kemuncul halaman pertama, saya bisa. Ada crash programnya ada, diketik di YouTube, jadi ada. Cuman kan saya ada kasih basicnya dulu, ada yang crash program. Jadi kita ibaratnya nih mau jalan tol, tapi jalan tol kan kurang bagus lah. Kelebihan dari SEO tuh Bu, dia jangka panjang. Jadi bisa bertahun-tahun tuh bertahan. Kalau iklan kita juga bisa nomor 1, tapi kan harus bayar. Dan itu bertahannya cuma selama kita mampu bayar. Kalau nggak bayar ya hilang, gitu kan. Nah ini saya itu aja Bunda Yufi nih. Jadi terserah nih. Jadi saya welcome. Ini mohon maaf ya, saya sebagai narasumber ya maaf bukan kita sok-sok inilah, saya juga banyak kerjaan lain. Tapi bagi saya ini karena saya udah janji dengan Telkomsel, saya akan prioritaskan waktu saya untuk ngajar di sini. Ya. Juga kerja baik. Pak Mas Rizal Umar mungkin selain Telkomsel ya, mohon dicarikan yang lain. Bisa. Nah, Telkomsel aja Bu, itu udah cukup. Kalau bagus, mereka nambah lagi dananya. Mereka akan nambah 10.000 di 2021. Pak Mas Rizal Umar, mungkin kami juga, kalau Pak Mas Rizal Umar bisa carikan bantuan untuk usahanya ya Bunda Ana. Iya. Biasa. Usahanya ada Bunda, namanya incubation fund. Oh gitu. Oke. Ada. Makanya saya bilang tadi contoh 10 juta nih untuk batch, karena ini kan udah kejadian. Nah kalau ini bagus, ini bisa nambah lagi, bisa satu batch itu 100 juta bisa. Oke. Mungkin nanti untuk biasanya ada di perizinan. Dana CSR-nya ratusan miliar Bunda. Jadi jadi kita dapat 1 miliar aja tahun depan tuh udah berhasil tuh. Nah, tahun depan kalau bagus bisa 2M, bisa 3M Bunda. Itu bukan jumlah yang kecil ya. Jadi saya janji saya dan itu terbuka. Nih maaf aja, itu sebesar yang dikasih Telkomsel, sebesar itu juga lah yang diterima oleh guru. Saya nggak ambil sepeser pun. Ya maaf aja nih. Jadi kita buka-bukaan aja. Saya dapat yang lain lah. Saya dari Telkomsel profesional, saya dibayar lah. Jadi itu beda lah. Jadi jatahnya saya beda lagi gitu ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Jadi biar guru-guru semangat gitu. Saya memang kenapa kita nggak gratis? Biar ada sacrifice. Kalau orang nggak berkorban, dia nggak sungguh-sungguh belajar Bunda. Itu pengalaman saya. Saya dari tahun 2016 ngasih pelajaran keliling Sumatera Barat, pernah saya 2016 ke Padang Pariaman, ke Solo Selatan, ngasih gratis. Hasilnya nihil.
Iya. Kenapa? Dia merasa ya karena ini gratis, ya penting nggak penting amat sih kan gitu ya. Tapi sekarang pandemi, orang tuh kemarin nelpon saya, benar dulu yang Bapak Rijalin udah ajarin 2016, ya benar. 2016. Yang dulu saya bilang digital literacy dan sebagainya yang saya omongin kemarin lah. Nah sekarang setelah pandemi baru dia ada nelpon saya, benar Pak Rijal yang dulu diajarin Pak, sekarang terasa gitu. Baik Pak Mas Rijal Umar, mudah-mudahan nanti Bunda Ana akan membantu membantu saya terutama untuk mengepus ya ke PPHIM PAUDI supaya ini segera direalisir. Banyak tantangan-tantangan. Ya, silakan. Ya, baik Bunda Ana, waktu sudah pukul 8:26 Bunda Ana, ya. Ya, kurang berapa menit. Saya sampai jam 9 oke, saya udah plot waktu sampai jam 9, tapi kasihan yang lain kalau udah yang lain. Dari saya gitu aja, saya ingatin lagi sekali lagi Bunda Ana sama Bunda Yufi dan juga yang lain. Nah, saya cuman minta tadi mohon dikonfirmasi saja kalau memang keputusannya go no go-nya, saya janji sama teman Telkomsel ini akhir Desember ini Bu. Jadi ya paling lambat tanggal 1-2 November lah, karena orang kan ada long weekend ya. Jadi kalau bisa sudah ada ya keputusannya lah, paling nggak mau dieksekusi gimana. Soal nanti misalnya gini, kita mungkin nggak jalan 2 batch lagi. Kalau hitungan saya masih mungkin, karena saya pernah eksekusi program yang sama itu 1 minggu sebetulnya selesai. Cuman tergantung, saya nggak mau juga 1 minggu terlalu padat. Oke, 2 minggu. Bahkan kalau bisa dilonggarin lagi 3 minggu masih bisa. Dan bisa aja overlap. Jadi overlap itu gini Bu, kita kick off batch 1, batch 2-nya minggu berikut juga kick off. Nggak ada masalah kan? Mereka juga paralel, nggak ada persoalan kan? Jadi nggak harus selesai dulu batch 1 komplit kalau kita jadi bisa paralel ya. Karena ini biar nanti jangan sampai yang ngantri ini udah mau belajar, Bu, semangatnya hilang nih Bunda. Ya, udah datang nih Bunda ya. Mereka butuh sekarang, terus kita tunda-tunda kan kasihan juga. Ya kalau ada 34 provinsi untuk mencapai 1000, ya kalaupun misalkan per PW 100 orang, 100 kali 34 aja udah berapa itu? Malah jadi ribuan. Makanya saya bilang tahun depan Bunda, kalau ini sesuai yang kita janjikan 1000, saya udah nge-push dan orang Telkomsel by lisan udah ngomong ke saya tahun depan 10.000 kita kasih Pak Rijal. Mari kita berlari berupaya. Kalau 1000-nya nggak tercapai, ya saya malu dong minta, kan gitu Bunda. Betul sekali. Luar biasa sekali kita belajar dari anak muda ini. Bantu, itu aja. Bagi saya, ini profesional aja. Bagi saya, legacy saya adalah kita membantu teacherpreneurship, guru-guru PAUD. Bagi saya itu aja, Bu. Nggak lebih, nggak kurang. Bukan kita ini. Tapi bagi saya, ini seolah jadi legacy saya lah. Bahwa kita dengan teacherpreneurship, kita bisa membantu guru-guru PAUD. Jadi kalau saya ke daerah, ketemu teman-teman PAUDI, saya senang bisa silaturahmi gitu ya. Wow. Nah, ini gitu aja. Jadi besok nih, mohon maaf Bunda, nanti kalau ada masalah, ada pertanyaan, silakan japri saya. Kan nomor WA saya ada sama Pak Dede kan, sama Bunda Ana atau apa, silakan tanya ke saya atau melalui Bang Lendo juga silakan. Jadi kebetulan PIC Telkomsel itu memang saya, Bang Lendo cuma dapat bukan penugasan dari Bang Lendo, ini memang inisiatif saya karena kebetulan saya konsultan di CSR-nya Telkomsel. Jadi beda ya Bunda. Jadi ini maaf nih, saya bukan mau Bang Lendo. Bang Lendo memang betul, tapi Bang Lendo juga minta tolong sama saya dulu itu membantu Noeva. Tapi saya bilang, Noeva apa yang kita selling point-nya apa? Teacherpreneurship lah. Selling point-nya ternyata setelah saya convince ke mereka, oh senang nih. Makanya kemarin ada testimoni itu Bunda ya. Saya share sama teman di Telkomsel, oh ini bagus nih Rijal gitu. Nah saya kasih summary pesertanya, semangat, terus ada videonya testimoni itu potongannya saya kirim. Nah, cuman dia minta, tolong kemarin foto videonya mana? Jadi yang jadi ini berapa orang yang ikut Wardah berapa, L-Squad Elzata berapa, kemudian yang punya bisnis sendiri berapa, itu aja mereka minta, nggak lebih. Jadi biar mereka punya dasar untuk memberi dana untuk yang batch pertama. Nah, kalau yang batch kedua udah terkonfirm tuh. Kalau memang jalan, setiap peserta 50.000 untuk programnya. Setelah lulus ada lagi incubation, tadi Bu Yufi bilang. Incubation itu bagi peserta yang bagus portofolionya kita reward atau kita berikan bantuan apalah modal atau apa, dan itu bukan bergulir ya, itu memang diberikan ini dalam bentuknya nanti itu kita bicarakan gitu.
Luar biasa. Ini tidak makanya- perlu lagi disimpulkan karena begitu gamblang. Saya kembalikan itu, bagi saya tolong diingat aja Bunda, akhir Desember jawabannya go no go batch kapan itu ya. Kalau bisa challenge-nya bisa mudahan selesai 700 peserta lagi sampai akhir tahun, berarti 2 batch lagi. Ya, mudah-mudahan bagi saya itu saya terima kasih kalau itu bisa kita pun. Tapi kalaupun tidak, saya juga nggak terlalu khawatir juga. Cuman nanti kan sayang yang budgetnya. Kalau sudah ada kesempatan yang ada di depan mata, apalagi tugas kita memberikan kesejahteraan banyak untuk para guru PAUD ini, dan ini dilakukan, dibuktikan, bahkan tadi kan sebelum news kita dengarkan, itu hanya sebagian kecil saja karena keterbatasan waktu. Untuk itu, mari kita ciptakan sukses story dari para teacherpreneur, kemudian juga disusul dengan batch-batch yang berikutnya, agar supaya tentunya narasumber yang sudah di hadapan mata dan juga setulus hati memberikan pengetahuannya untuk Himpaudi, insya Allah menjadi satu manfaat yang luar biasa. Terima kasih kehadiran dari narasumber yang hebat, dan jangan sampai silaturahmi ini terputus. Saya ingin mengenal Pak Mas Rizal Umar lebih banyak lagi, dan Bu Yufi sebagai PIC selamat dan sukses mendapatkan tantangan yang kedua. Go ahead as soon as possible. Dia konsisten benar ya, luar biasa Bunda. Ya. Kalau melihat anak muda yang seperti ini, mari bangkit bersama untuk Himpaudi Jaya. Demikian persembahan kita untuk seluruh Laskar Himpaudi dimanapun berada. Terima kasih dan sukses yang luar biasa. Mudah-mudahan berikan pula pemahaman-pemahaman kepada seluruh PAUD kita di Indonesia. Semoga dengan tetap menjaga lembaga PAUD-nya, tetap dengan profesinya yaitu sebagai guru PAUD, akan tetapi dapat pula menjadi seorang wirausahawan yang bisa selalu berbagi melalui digital, karena memang eranya seperti ini dan sudah diprediksi dari mulai 2016 oleh Pak Mas Rizal Umar kita. Selamat dan sukses. Allah senantiasa melindungi kita bersama. Terima kasih, dan sebagai ucapan terima kasih dari Himpaudi TV, kita buka dulu link untuk teman-teman sekalian. Ya. Pak Mas Rizal tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Luar biasa. Iya. Cuman sekarang lagi ada tugas ke Solo itu aja, lagi di ada dinas keluar kota. Dia ada proyek di Solo lah dengan Telkomsel juga. Luar biasa. s.id/dhwebinar_221020. Ya, mohon dicatat di foto ya teman-teman sekalian, agar supaya teman-teman bisa mendapatkan dan juga mengisi sebagai peserta. Dan tak lupa pula, sekali lagi ajakan dari Pak Mas Rizal Umar yang sudah begitu gamblang memberikan pencerahan untuk kita semua. Menunggu apa lagi kalau bukan tentunya bergabung di Teacherpreneur. Dan sekarang adalah ucapan terima kasih dari Himpaudi TV kepada seorang anak muda yang begitu semangatnya untuk berbicara dan juga untuk mengajak teman-teman sekalian. Piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Mas Rizal Umar untuk hari ini Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan harapan dan ucapan semoga kami Himpaudi se-Indonesia dapat diajak dalam kebaikan, dapat diajak dalam semangat berwirausaha dengan tetap untuk mengukir lukisan masa depan bangsa. Demikian perjumpaan kita, dan kru Himpaudi TV mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa. Luar biasa sekali. Dan tentunya ucapan terima kasih ini diakhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah membimbing lisan kita, perjumpaan kita, dan tentunya kebermanfaatan dari Himpaudi TV untuk Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Selamat beraktivitas, sukses selalu. Kita jaga silaturahim bersama dengan Pak Mas Rizal Umar, Nueva, dan tentunya juga Bang Lendo, serta semua yang berperan untuk memajukan anak bangsa, memajukan pendidik anak usia dini Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.